Halo Sobat Semasa, gimana nih kabar kalian? Kembali lagi bersama aku, Kayla Alandra, dalam podcast terbaru Podcast Semasa. Nah Sobat Semasa, sebagai bagian dari keluarga besar SMA Negeri 1 Jember, saat ini saya telah berada di kediaman salah satu sosok yang telah berjasa dalam mendidik siswa-siswi SMA kita tercinta, yakni Ibu Tuti Istiqomah. Yuk kita samperin. Nah, Sobat Semasa, saat ini saya telah ditemani oleh Ibu Tuti Istiqomah. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Bagaimana Ibu kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat luar biasa. Alhamdulillah. Seneng nggak Bu bisa kami ajak berbincang-bincang pada podcast hari ini, Bu? Sangat suka sekali, sangat senang sekali, bahkan bahagia. Baru kali ini loh, Purna diwawancarai. Wah, hebat, luar biasa. Alhamdulillah. Mungkin bisa Ibu sapa terlebih dahulu sobat-sobat Semasa yang menonton saat ini, Oke. Ibu. Halo Sobat Semasa, Assalamualaikum. Baik, Ibu. Pastinya sebelumnya saya ingin berterima kasih, saya dan beserta tim sudah diundang untuk berbincang-bincang bersama Ibu, bahkan diajak ke kediaman Ibu hari ini, Bu. Sebelumnya saya ingin bertanya, Bu, sudah berapa lama Ibu mengajar di SMA Negeri 1 Jember? Oke, kalau di SMA Negeri 1 Jembernya itu Ibu masih 14 tahun. Tetapi sebetulnya Ibu itu pada saat masuk di SMA 1 itu tahun 1998. Sampai 2000, setelah itu Bu Tuti pindah ke Kalisat. Kalisat itu sudah 8 tahun, setelah itu kembali dipanggil di SMA Negeri 1 Jember. Jadi selama 14 tahun mengajar di SMA Negeri 1 Jember. Selama mengajar di Semasa nih, Bu, mata pelajaran apa yang Ibu ajarkan? Oke, walaupun Bu Tuti itu di PPKN, tetapi di SMA Negeri 1 Jember pernah mengajar tata negara, karena PPKN itu bagian dari tata negara, atau tata negara adalah bagian dari PPKN, sehingga Bu Tuti pernah ngajar PPKN, tata negara dan juga sosiologi. Tapi PPKN tetap, jadi ada dua, kadang-kadang dua, misalnya PPKN sama tata negara atau PPKN sama sosiologi. Kebetulan pada waktu itu belum ada guru tata negara. Hai Ibu, bisa diceritakan sedikit Ibu saat ini kan sudah purna tugas dari SMA Negeri 1 Jember. Sejak kapan terbitnya surat tersebut Ibu? Oke, sebetulnya Bu Tuti itu terbit surat secara yuridis formal itu Oktober. Karena Bu Tuti lahir tanggal 9 bulan 9. Sehingga 9 September jadi off-nya itu Oktober. Tetapi karena Bu Tuti mengajar di kelas 12 secara manusiawi ya, harus menyelesaikan tugas Ibu sampai kelas 12 purna atau kelas 12 selesai, sehingga ditambah lagi oleh sekolah sampai dengan tahun ajaran baru ini. Jadi Juli per Juli, tetapi secara yuridis formal dari pemerintah itu bulan Oktober, tapi ditambahkan diminta oleh sekolah untuk melanjutkan sampai Juli 1 Juli 2023. Baik Ibu, sebagai salah satu guru yang mungkin bisa dibilang sudah lama ya Bu berada di SMA kita tercinta ya, pasti Ibu memiliki rekan-rekan dan juga teman-teman di SMA Negeri 1 Jember yang telah mendukung dan juga mengenal Ibu dengan baik. Nah Ibu Tuti, sekarang kami sudah siapkan cuplikan kecil-kecilan ya Bu, pesan-pesan dari rekan-rekan Ibu di SMA Negeri 1 Jember. Yuk teman-teman kita saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Husnul Khotimah, guru dan waka kurikulum SMA Negeri 1 Jember. Kesan saya kepada Bu Tuti Istiqomah, beliau selalu menjaga profesionalisme sebagai guru, melayani anak-anak dengan sepenuh hati, itu sebabnya beliau dicintai. Kepada Ibunda Tuti Istiqomah SPD, selamat memasuki masa purna tugas. Semoga senantiasa dilimpahkan kesehatan dan kesejahteraan. Bunda Tuti Istiqomah yang selalu menginspirasi, kami akan selalu mengikuti jejakmu. Bu Tuti Istiqomah, salah satu guru PKN SMA 1 yang luar biasa. Walaupun sudah mendekati purna tugas,
dedikasinya luar biasa. Setelah purna tugas pun alhamdulillah masih mau membantu SMA 1. Bu Tuti mempunyai integritas dan dedikasi yang luar biasa untuk SMA 1. Harapan ke depan, sehat terus Bu Tuti, Pak Untung, selamat menikmati masa purna. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya akan menyampaikan pesan dan pesan selama bersama Ibu Tuti Istiqomah SPD. Bu Tuti Istiqomah adalah guru PPKN di SMA Negeri 1 Jember bersama saya tim MGMPS PPKN di Kabupaten Jember. Selama bertugas, Bu Tuti adalah guru yang akrab sama anak-anak, selalu telaten dalam membimbing anak-anak, dan tidak pernah menunjukkan wajah yang tidak ceria. Bu Tuti adalah orang yang selalu ceria dan selalu memberi semangat kepada anak-anak dan pada tim kami, yaitu guru PPKN di Kabupaten Jember. Kami ucapkan terima kasih kepada Bu Tuti yang telah memberikan semangat kepada kami, tim MGMPS PPKN. Ibu Tuti Istiqomah, nasionalis, menginspirasi, disiplin, berdedikasi, mantap, inspiratif, inovatif, dan juga kreatif dalam hal pembelajaran, juga pendekatan kepada seluruh siswa di SMA 1 Negeri Jember. Sobat Semasa, tadi sudah kita saksikan cuplikan-cuplikan kecil dari rekan-rekan Ibu Tutik di SMA Negeri 1 Jember. Bagaimana Ibu tanggapannya? Sangat terharu, bangga karena mereka masih menghargai Ibu. Terus terang emang Ibu sangat senang ya di SMA Negeri 1 Jember dengan guru-gurunya yang sangat luar biasa. Guru-gurunya sangat mendukung segala aktivitas saya. Bahkan mungkin saya adalah guru yang paling tua di sana ya, tapi juga remeh ya. Tapi mereka sangat luar biasa keakrabannya dengan Ibu. Alhamdulillah, akibat mereka dari dorongan-dorongan mereka juga, saya sebagai guru PPKN di sana sangat rasanya tuh mau lepas itu rasanya gimana gitu. Tapi itulah arti kekeluargaan yang sangat besar antara guru dan juga saya sebagai guru di sana. Terutama siswa-siswanya juga luar biasa. Baik Ibu, mungkin Ibu memiliki pesan-pesan yang ingin disampaikan kepada rekan-rekan Ibu yang masih berada di SMA Negeri 1 Jember. Teman-teman seperjuangan, guru semasa yang sekarang masih ada di semasa untuk membesarkan siswa-siswa dan juga SMA Negeri 1 Jember, teruslah berjuang untuk semasa. Jadikan semasa sebagai sekolah yang luar biasa di mata masyarakat Kabupaten Jember. Teruslah berdedikasi, jalin kekeluargaan, jangan sampai ada perpecahan antara yang muda dan yang tua. Saya bangga dengan guru dan semua karyawan di SMA Negeri 1 Jember yang sudah berjuang bersama untuk menjadikan SMA Negeri 1 Jember yang sangat luar biasa. Jaga kesehatan, karena dengan kurikulum 2013 atau kurikulum Merdeka sekarang, tugas panjenengan semua sangat luar biasa dan sangat berat. Semoga Allah terus menjadikan panjenengan semua atau guru-guru semasa menjadi guru yang sehat, hebat, dan berkarakter. Amin, amin ya robbal alamin. Baik Ibu Tuti, selama mengajar di sekolah kita tercinta J, pasti memiliki momen-momen yang tak terlupakan baik bersama murid maupun rekan kerja. Mungkin bisa diceritakan Ibu momen-momen tersebut. Iya, momen yang sangat luar biasa ketika saya dalam proses pembelajaran bisa mengajak anak-anak untuk mengenal langsung atau untuk melakukan kunjungan langsung. Mereka saya ajak ke pengadilan, ke kejaksaan, ke kepolisian, dan yang terakhir itu di LP,
atau istilahnya anak-anak kalau bilang kalian nanti ke penjara, wah begitu. Nah, saya ingin menerapkan karena pelajaran PPKN itu kan bukan hanya sebagai teoritis, tetapi bagaimana dia harus mampu melihat, menerapkan sehingga pada saat dia sudah terjun di lapangan, dia paham tentang oh ini hukum, oh ini bagaimana kalau kita melakukan kesalahan dan sebagainya. Alhamdulillah anak-anak SMA 1 sangat luar biasa, mereka dengan kepandaiannya, dengan kecerdasannya, dengan talentanya yang luar biasa bisa mengaspirasi bahkan mungkin sampai dibanggakan oleh lembaga-lembaga tersebut. Itu yang sangat-sangat saya banggakan. Saya bisa mengajak mereka langsung di sekolah istilahnya pembelajaran langsung. Mereka langsung mendengar dari kepolisian bagaimana proses persidangan, bagaimana di LP dan sebagainya. Itu jadi mereka saya sangat bahagia sekali. Bahkan saya juga sangat bangga sekali, kesan yang sangat saya bisa mengantar SMA Negeri 1 Jember untuk lomba cerdas cermat tingkat provinsi. Jadi mulai dari awal saya memang sebagai tim untuk melakukan membentuk bibit untuk pembinaan, sehingga alhamdulillah saya sudah bisa mengantar sampai ke tingkat provinsi. Dan kemarin ketika Ibu mau purna, alhamdulillah anak-anak masih memberikan hadiah terindah bagi saya, masuk sebagai juara 1 tingkat kabupaten. Itu pun akhir Juni ketika lomba saya masih bisa melihat anak-anak sebelum saya purna. Itu kebahagiaan saya. Yang kedua, kebahagiaan saya yang paling saya banggakan adalah bagaimana penerapan, karena pelajaran PPKN itu kan bukan hanya materi itu Pancasila, negara enggak, tetapi bagaimana menerapkan etika dan karakter. Alhamdulillah anak-anak SMA 1 semakin paham bahwa PPKN itu tidak hanya untuk teoritis, tetapi bagaimana dia bisa mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Ada yang salim, pagi Bu, bahkan juga menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ya, itu kan satu hal bagaimana pendidikan karakter di SMA 1 Jember, dan itu pun saya merasa bahagia karena penerapan PPKN bisa dilaksanakan dan anak-anak bisa mengimplementasikan. Pesan saya, mudah-mudahan dengan kepintarannya, kecerdasan dari SMA Negeri 1 Jember, anak-anak SMA Negeri 1 Jember mampu juga untuk lebih berkarakter. Amin. Tuh. Jadi tidak hanya pintar secara akademik, tapi juga berkarakter ya Ibu. Iya. Karena kita tahu kan SMA Negeri 1 Jember kan tiada hari tanpa prestasi. Nah, kalau bisa jangan hanya prestasi non akademik, kalau bisa genjot akademiknya, karena memang akhir-akhir ini yang masih non akademik, ada basket dan sebagainya. Tapi alhamdulillah masih ada bibit-bibit yang sangat luar biasa yang menjadikan SMA Negeri 1 Jember tetap menjadi SMA yang masih dilirik, walaupun ada sistem zonasi tapi tidak berpengaruh bagi prestasi SMA Negeri 1 Jember. Nah, Sobat Semasa, setelah mendengar cerita Ibu Tutik selama mengajar di SMA Negeri 1 Jember, nggak afdol kalau kita tidak flashback sedikit ke masa-masa Ibu Tutik saat mengajar di SMA Negeri 1 Jember. Nah, kita akan tayangkan masa-masa Ibu Tutik selama mengajar di sekolah kita tercinta dalam beberapa klip ke depan. Jadi teman-teman jangan kemana-mana ya. Sobat Semasa tadi sudah menyaksikan klip-klip masa saat Ibu Tutik mengajar di sekolah kita tercinta. Nah, pasti dalam perjalanan Ibu mengajar di SMA Negeri 1 Jember, pasti ada sosok yang mendampingi Ibu dalam setiap langkahnya. Kebetulan Sobat Semasa saat ini kami sudah undang dalam podcast kita hari ini, yakni suami Ibu Tutik Istiqomah, Bapak Raharjo Untung. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Mudah-mudahan Anda juga sehat semuanya. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak, sebelumnya Bapak berprofesi sebagai apa Pak, kalau boleh tahu? Sejak awal setelah saya kuliah, langsung saya menceburkan diri dengan profesi sebagai guru. Dari guru swasta,
kemudian guru DPK, artinya guru negeri yang diperbantukan di swasta. Nah, mulai tahun 1981 swasta, kemudian 83 baru diangkat menjadi guru negeri, tapi itu pun diperbantukan di SMA VIP waktu itu. Jadi itu embrio dari SMA 4 yang ada sekarang. Berarti baik Ibu Tuti maupun Bapak semuanya sudah lama menjadi guru, Nje. Ya, tapi saya mengalami metamorfose karir ya. Dari guru, baru tahun 2006 kebetulan saya ditugaskan menjadi kepala sekolah. Dengan ya 4 SMA ya. Yang pertama di SMA Mumbul Sari, Jember. Kemudian di sana 3 tahun, kemudian pindah di SMA Negeri Rambi Puji. Di sana 3 tahun, kemudian pindah ke SMA 3. Di SMA 3 ini paling lama, yaitu 4 tahun. Baru menjelang pensiun kurang 2 tahun, saya dialih tugaskan menjadi kepala sekolah di SMA 2 Genteng Banyuwangi. Itu dulu tempat SMA saya. Jadi saya dulu SMA di sana, ending dari karir saya kembali ke sekolah sana. Kemudian saya pensiun sampai sekarang, mendampingi mantan pacar saya. Baik, Bapak. Kira-kira bisa diceritakan, Pak, setelah pensiun apa kesibukan Bapak akhir-akhir ini? Kalau bicara kesibukan, banyak. Karena masalah kesibukan itu tergantung dari kita di dalam memanage kesibukan itu sendiri. Sehingga tidak ada istilah orang pensiun tidak ada kesibukan. Ini saya alami sendiri. Jadi dari pagi sampai sore dengan tidak melepaskan dari masa jeda istirahat. Nah, saya selalu menyibukkan diri terutama pada kegiatan rumah yang dulu tidak pernah saya rasakan. Apa itu? Ya, masak. Iya, sejak beliaunya pensiun gantian. Oh. Kalau Bu Tuti mesti dilateni. Selama Bu Tuti masih menjadi guru, saya pensiun, segalanya saya yang take over. Dan dalam sejarah rumah tangga saya dengan 3 anak itu, saya tidak pernah memiliki pembantu. Kerja bareng, Mbak. Semua kerja bareng sambil ya saya mengais sisi edukasinya supaya anak-anak itu di dalam menjalani kehidupannya di rumahnya sendiri juga belajar bagaimana membangun sebuah kemandirian. Nah, sekarang ternyata juga terbukti dari hal yang sepele saja. Begitu kita makan bersama, cuci piring sendiri-sendiri, termasuk saya. Jadi tidak ada rasa ketergantungan, saling menunggu. Jadi semuanya setiap ada satu event selalu endingnya itu bersih. Baik, selain itu mungkin Bapak memiliki hobi baru mungkin, Pak, selama pensiun atau bagaimana? Ada. Apa itu, Pak? Hobi ini adalah hobi yang sempat terbengkalai karena tugas-tugas saya. Betul. Begitu pensiun saya Gas. langsung gas pol gitu ya. Dengan memelihara bunga-bunga yang mungkin hanya orang-orang tertentu yang menyukai. Karena bunga itu banyak durinya. Yaitu bunga kaktus. Bunga yang sangat-sangat butuh perhatian ekstra. Nah, ini saya tekuni dan alhamdulillah bisa. Itu yang membuat kesibukan saya semakin ramai. Karena di saat saya harus menyirami, di saat harus mencabuti rumput-rumput yang di sana, ada perasaan gembira ya. Jadi tidak ada kesenjangan antara apa yang saya rumah, yang saya rawat dengan saya sebagai pribadi. Itulah kesibukan saya yang paling saya senangi. Baik, kembali lagi ke Bu Tuti Ibu. Iya. Ibu Tuti bisa sukses seperti sekarang pasti karena ada dukungan dari Bapak Nje. Mungkin dukungan seperti apa yang Bu Tuti ingin berterima kasih kepada Bapak? Kasih ya, Pak. Wah, banyak sekali ya motivator saya.
kadang ceremeh juga. Tapi kalau tidak ceremeh, saya mungkin nggak bisa jadi seperti ini. Kadang ketika ibu nulis aja salah satu kata, misalnya kalimat ada kurang titik, kurang koma, udah dikomentari. Ini kurang ini, kurang gini, gitu. Kadang saya bicara juga, nanti mama ngajar apa? Saya ngajar ini. Baca tuh surat kabar. Setiap hari saya tanya, udah baca surat kabar? Karena pelajaran PPKN itu kan harus hal-hal yang aktual. Sehingga motivator saya yang pertama adalah suami saya. Setiap pagi, kalau karannya sudah datang, baca dulu, mungkin bisa untuk referensi, untuk ngajar. Yang lebih lagi menjadikan motivator saya untuk luar biasa rasa sayangnya, terima kasihnya, ya. Itu ketika beliaunya sudah pensiun, saya kan masih ngajar, beliaunya mulai masak dan sebagainya. Bahkan setiap siang itu ngantar makan untuk saya. Bukan hanya untuk saya juga, tetapi kadang-kadang kita berbagi dengan guru-guru yang lain. Ayo ini siapa yang masak? Ini Bapak yang masak, Bu. Iya, bareng-bareng sama teman-teman. Makasih ya, Pak. Itu sehingga saya bisa menjadi ini. Dan satu lagi yang sangat memotivasi saya, pada saat saya mau menjadi guru, dia bilang gini, jadilah guru yang tidak hanya mengerti materi, tetapi jadilah orang yang bisa diperhitungkan di dalam lingkungan. Mama, sekecil apapun harus diperhitungkan. Bukan hanya sekedar jadi guru, bukan hanya sekedar jadi mengajar, tapi bagaimana mama bisa diperhitungkan sekecil apapun di dalam lingkungan. Itulah yang memotivasi saya untuk terus belajar. Saya harus lebih dari yang lain, bukan berarti sombong, tetapi artinya lebih disiplin, lebih paham tentang karakter anak-anak. Bahkan mungkin anak-anak mungkin tidak suka dengan saya. Ketika saya melihat anak-anak, nggak pakai dasi, gitu kan saya selalu negur, mana dasinya? Kok keluar? Ya Bu, gini nanti kadang-kadang, ayo dipakai. Itu karena itu titipan. Karena dulu suami saya nggak boleh saya bekerja. Makanya saya hanya 24 tahun menjadi guru. Kenapa? Karena beliaunya tidak boleh mengajar, tidak boleh bekerja kalau tidak menjadi guru. Bahkan dibatasi sampai anak-anak saya tuh usia 9 tahun yang ragil baru boleh bekerja. Bekerja pun harus jadi guru. Kenapa? Karena masih bisa mendidik anak-anak di rumah. Itu jadi motivator utama, penyemangat saya adalah suami. Walaupun kita sudah sama-sama pensiun, satu hal kita menikmati yang namanya kaktus itu. Kadang-kadang ketika saya nyiram kaktus, saya ajak bicara, mama itu bicara sama siapa? Ya bicara sama kaktus, karena kalau bunga itu diajak bicara, itu dia akan tumbuh subur. Ya, itu memotivasi diri saya sendiri. Dan alhamdulillah saya bisa menikmati masa pensiun dengan suami saya, walaupun anak-anak saya jauh di sana. Itu. Bagaimana Bapak? Apa benar yang dikatakan Ibu Tuti? Mungkin ada sedikit momen-momen yang bisa Bapak ingat selama mendampingi karir Ibu menjadi seorang guru. Apa yang dikatakan istri saya betul, betul sekali. Bahkan timbal baliknya sama. Istri saya ini sangat-sangat protek terhadap segala sesuatu, lebih-lebih yang menyangkut tentang perjalanan karir dan kedinasan saya. Dari pakaian, dari pergaulan, ya, sehingga pada saat saya harus tampil di luar dan tanpa istri, apa yang dikatakan istri saya itu selalu menjadi pakem saya. Sampai sekarang pun dalam lingkup yang kecil, saya mau ke musola, mau ke luar, saya selalu izin. Pantas gak Man? Oh ya sudah, oke Chef. Kalau sudah ada lampu hijau, berangkat. Soalnya kan. Jadi ya semacam kolaborasi yang tanpa disengaja itu terjadi dengan sendirinya. Karena ini berkat dari komitmen saya dari awal, kita harus begini. Memang sulit untuk melaksanakan, tapi kalau sudah menjadi kebiasaan, yang menjadi budaya keluarga, dan ini menjadi juga cerminan bagi anak-anak saya. Itu diantaranya, Bu Tuti. Jadi ada kolaborasi yang saling melengkapi gitu ya Bapak Ibu. Bagaimana perasaannya Ibu Tuti memiliki sosok suami yang sangat mendukung dan juga sangat mendukung dalam proses karir Ibu ini? Ya, sangat berterima kasih pada Allah, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mempertemukan saya dengan suami saya.
sama-sama merintis dan alhamdulillah bahagia banget ya, walaupun kita kadang-kadang sedikit ada, memang kadang-kadang kan nggak mungkin semuanya bisa serasi, tetapi apapun dengan itu kita bisa melihat kelebihan dan kelemahan masing-masing. Dan alhamdulillah dengan suami Raharjo Untung ini saya semakin mantap, artinya alhamdulillah ya, apa ya istilahnya itu, bangga banget gitu ya. Semoga di masa tua terus menikmati sampai kakek minen ya Pak. Amin, amin ya rabbal alamin. Sobat Semasa, kita sudah hampir sampai di penghujung podcast kita hari ini, tapi sebelum kita berpisah ada beberapa pertanyaan terakhir untuk Ibu Tuti Istiqomah. Bagaimana harapan Ibu mengenai SMA Negeri 1 Jember ke depannya, Ibu? Harapan saya sebagai guru semasa yang sudah purna, yang udah lama bergaul dengan anak-anak, udah mengerti tentang karakter masing-masing anak dan juga mengerti tentang karakter dari guru-guru yang ada di sana. Saya berharap visi dan misi yang sudah ditetapkan atau moto dari semasa itu tiada hari tanpa prestasi dan juga membentuk yang berkarakter, itu tetap ditekankan. Jadilah siswa-siswa yang pinter tetapi tetap mempunyai karakter yang luar biasa. Satu lagi, jadikan semasa itu gudang prestasi, bukan hanya prestasi non-akademik tetapi prestasi akademik. Bukan berarti yang kemarin itu tidak bagus, sudah berprestasi, tetapi mudah-mudahan lebih ditingkatkan kembali dengan adanya kurikulum yang berbasis merdeka ini. Mudah-mudahan guru semasa bisa melakukan dengan benar dan bisa membawa siswa-siswi SMA Negeri 1 Jember ke arah yang lebih baik dan ke prestasi yang lebih baik, dan juga ingat karakter yang lebih baik juga agar berguna bagi nusa dan bangsa. Termasuk bagaimana SMA Negeri 1 Jember kita tetap menjadi ikon SMA yang nomor 1 di Jember gitu ya. Namanya guru SMA 1 purna, pastinya saya bangga dengan SMA Negeri 1 Jember. Teruslah melangkah, tingkatkan akademik dan non akademik. Lebih-lebih bagaimana kita meningkatkan karakter itu sendiri. Terakhir Sobat Semasa, sebelum kita berpisah dengan Ibu Tuti dan juga Bapak, mungkin baik Bapak maupun Ibu memiliki kata-kata mutiara untuk Sobat Semasa yang menonton saat ini. Ya, saya tambahkan, nanti yang membuat kata-kata mutiara biasanya pinter ibu-ibu, kalau bapak-bapak nggak bisa mutiara. Berangkat dari sebuah kehidupan, bahwa hidup ini adalah, pada prinsipnya adalah penuh dengan tantangan, penuh dengan masalah. Setiap hari pasti ada masalah. Ada yang bisa diselesaikan saat itu juga, tapi ada juga yang tertunda. Oleh karena itu, kalau ada orang mengatakan kita tanpa masalah, itu sesuatu yang tidak mungkin. Hidup adalah masalah. Bu Tuti, monggo gimana? Oke. Kata-kata mutiara. Baik, Sobat Semasa, ada satu kata mutiara mungkin yang bisa kita tanamkan di dalam diri kita. Berdamailah dengan masalah agar hidup ini lebih indah. Berdamailah dengan masalah agar hidup ini lebih indah. Paham ya tentang itu ya? Iya, karena masalah nggak boleh kita hindari. Masalah pasti ada, tetapi bagaimana kita bisa memanage masalah tersebut agar hidup kita lebih indah. Karena Tuhan tidak akan pernah memberikan masalah pada kita kalau kita tidak bisa menyelesaikannya. Pasti sesuai dengan kemampuan kita untuk menyelesaikan masalah. Itulah yang saya berikan untuk mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi bagi Sobat Semasa semua. Oke Sobat Semasa, setelah mendengar kata-kata mutiara dari Bapak dan juga Ibu Tuti, sudah sampailah kita ke penghujung dari podcast kita hari ini. Buat teman-teman Sobat Semasa, pastinya jangan lupa untuk pantauin terus social media Action Broadcasting Semasa di @action.semasa. Saya Kayla Alandra, pamit undur diri. SMA Negeri 1 Jember, tiada hari tanpa prestasi.